Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yeni Nuraini dari Garut. Mau tanya Pak Ustadz, saya tertarik dari penjelasan yang tadi. Ada anak yang suka kalau membaca nunjuknya di sini, matanya sudah ke sana. Nah di lembaga kami itu ada anak yang seperti itu. Jadi kalau diserukan Quran, dia kan sudah suka pakai petunjuk. Nah kalau kalau nunjuk di sini tapi macanya dia sudah ke sana. Berarti bagus. Ya, sebelum saya menerima ilmu di sini, tadinya saya merasa menganehkan atau jengkel. Gimana sih anak itu? Tunjuk masih di sini, kok maca sudah ke sana. Jadi saya sedikit jengkel gitu ya. Bukan jengkel, aneh sih. Ya. Tapi lancar. Lancar. Bagus. Dia benar bacanya. Nah, yang saya tanyakan, Calon hafiz berarti. dia tipe anak yang apa? Dan yang kedua, bagaimana cara mengembangkan kecerdasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu lagi biar mana poin ini dua lagi mengenai Assalamualaikum warahmatullahi penak aja sebenarnya ambil cuma SMA rebutan santri kamu kamu pun kurang ngawas direbutin santri-santri silakan. Perkenalan bentarnya mengenai yang lagi viral sekarang, di mana metode pengajaran itu yang diterapkan speaking yang menggunakan kata kunci. Saya sering lihat seliweran ya Kang di TikTok mengenai kata kunci tersebut dan melihat komen-komennya dari netizen itu kan tentu pasti komen ada yang positif, ada yang negatif. Kalau positifnya mungkin seperti yang Kang Aden paparkan luar biasa, tapi mengenai negatifnya seperti misalkan boleh kasih contoh ya Kang ya? Kayak misalkan kata kuncinya itu tambah teliti, kemudian dia itu bilang telitinya berapa kali, dipertanyakan 5 tambah 5 sama dengan berapa, berarti kan jawabannya hasil daripada penjumlahan tersebut tambah dengan teliti yang dia sebutkan. Itu kan kayak 10 salah, berapa tuh 7 salah dan lain sebagainya. Nah dari komen tersebut banyak sekali orang yang mengkomen negatifnya itu kayak ini kok guru kok bikin ribet gitu ya ke anak murid gitu kan, bukannya bikin pintar tapi kok malah bikin sesat gitu dan lain sebagainya ya kan ya. Nah pertanyaan saya Kang Deden sebagai guru yang luar biasa banget ya dalam hal SBD ini, seperti apa respon dari komen-komen negatif tersebut? Untuk pertanyaan yang kedua. Oh dua silakan. Ya. Ayo kita waktu. Ini saya sangat setuju sekali dari materi-materi yang dipaparkan dari awal sampai akhir apabila diterapkan di TK luar biasa ya, dinia termasuk MTS mungkin. Cuman punten bagi mungkin di sini teman-teman banyak yang sudah menjadi kiai ya ketika mengajarkan santrinya, dimana kalau dalam kesantrian itu seorang ustadz atau terutama dalam hal ini seorang kiai gitu ya harus menjaga muruahnya gitu, dalam artian ketika tadi kan kata kuncinya itu kita masuk gitu ya, masuk ke arca sehingga kayak seolah tidak ada kesenjangan antara kita dengan mereka gitu. Jadi saya juga mau minta pendapat dari teman-teman semua yang hadir di sini, para ustazah, para kiai, sekiranya andai kata kepada santri-santri kita terapkan, misalkan kita mengajarkan alfiah gitu ya, johar maknun, yang itu dan lain sebagainya, diterapkan speaking ini, apakah ini layak atau seberapa besar kelayakannya? Seperti itu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iskandar dari Bandung. Sepertinya pertanyaan puncaknya barusan ditanyakan sama Ibu yang terakhir, tapi ada pertanyaan yang lain. Pertama adalah kan tadi disampaikan di depan itu untuk anak-anak TK, anak-anak kecil lah gitu. Dimana kalau untuk kayak anak SMA, apakah itu kan sementara kan pelajaran juga kita ada ini kejar-kejar waktu gitu kan, ada target. Bagaimana cara menyesuaikan speaking dengan target pelajaran yang ditetapkan? Pertanyaan kedua, bagaimana
bagaimana cara mengatur pernapasan yang tadi pernapasan diafragma, merangsang perut, satu lagi bagaimana kalau mau ngadain pelatihan di pondok kami? Ya, telepon saya. Ya, saya TikTok dapat duit, Instagram dapat duit, Facebook dapat duit, YouTube dapat duit. Mau nggak? Mau. Enak. Jadi kiai duduk menang duit. Ya, kita gawekan menang duit istilahnya paribasa. Pertanyaan ibu dulunya, tadi mana teh? Oh iya. Tadi yang anak tadi itu luar biasa. Saya kebetulan, sekolah saya yang TK ini ada inklusi macam-macam. Ada inklusi ABK 20 orang. Murid kami ada sekitar 80 TK. Alhamdulillah sudah akreditasi A. Dan MI saya baru mulai ini sama berbasis alam dan pesantren. Saya lagi membangun doanya. Tahun ini lagi bangun pesantren MI SD berbasis alam. Jadi fitrahnya manusia, fitrah alam, fitrah ketauhidan, fitrah bermain, fitrah sosial, sampai anak harus bisa dengan beberapa fitrahnya itu. Nah, yang tadi kasus itu anak cerdas, bagus, dia sensor motoriknya bagus, sehingga dulu kan ada namanya speed reading, kecepatan membaca. Makanya orang yang kayak di kitab latihan kitab ini kan udah lancar, udah cepet ya, karena udah terbiasa, karena ada habit. Nah dia tadi ibu gak usah kesel, karena yang ini dulu nggak kok langsung salah dia. Yang penting dia tidak salah. Nah kalau kecuali salah di sini makanya dia tadi terfokus. Namun dia dulu pergi ke sini calon hafid ya, dia bisa cepat. Maka dia harus cepat gaya belajarnya. Jangan ikutin yang itu pelan, cepetin. Karena dia ingin cepat, menandakan dia ingin cepat. Ada anak murid saya, namanya Fayaz. Dia dari orang lihat ikro, suruh ikro ngaji cek. Yang lain cerat 5 hari, dia tinggal gini, direkam. 10 menit bisa. Anabat, tapi dia ngomong sendiri. Dan dia suka ngomong sama jin di sekolah. Jadi jin di sekolah saya alhamdulillah berteman dengan dia. Ada yang bingung maksudnya. Pas ngobrol, dia ngomong sendiri sama anak tunggal, kadang tiduran. Tapi saya ajarin anak-anak empati kepada anak itu. Kalau ditanya, dia bisa semua. Bahkan kayak dosen ajar, bapaknya di Jerman. Ibunya pasti bahasa Inggris, dia ngomong bahasa Inggris sama kita. Ngomongnya pakai bahasa Inggris dia. Ngomong sendiri tapi bahasa Inggris sama jinnya. Jadi jin saya bisa bahasa Inggris. Keren kan? Nah, nyamuk. Saya baru beli papan tulis baru. Cek Anaba, tiba-tiba gambar bendera seluruh dunia, bukan persepak bolaan, semua dunia papan tulis baru diwarna-warni permanen Pak, hancur papan tulisan. Set, pakai warna spidol cek. Ini gambar apa anakku? Bendera, semua bendera ada sekitar berapa puluh, 70, dia hafal. Enggak lihat contekan tak ada. Hari ketiga, Anaba, dia tulis kayak guru Pak. Saya lihat dia Quran, dia hafal. Ya kalau baca gini kayak tadi, cet, mata udah ke sini. Pas ujian, dia nggak mau ikut ujian, terlalu mudah. Hanya saya kasih cepat. Sana satu surat bisa seminggu 2 minggu, dia 2 hari sehari cukup. Makanya cepat. Itu inklusi. Nah, itu kelebihan yang Allah berikan. Gak apa-apa. Dipercepat, dikasihkan, makanya metode yang terbaik lagi buat dia. Karena mungkin bagi dia itu kemudahan, maka itu nggak masalah, itu bagus, ya. Oke. Yang kedua, tadi S-breaking untuk Pak Kiai, mohon maaf, tidak menyebabkan tidak orang bisa goyang tidak ini. Tapi kalau sama santri yang umur 40 ke bawah, 45 ke bawah, mengapa tidak? Kenapa? Kita harus masuk dunia mereka. Saya teringat ayah saya tercinta, saya belajar ternyata dari ayah. Ayah saya, ibu kalau ke Cianjur nanti mampir, Imam Masjid Agung Cianjur, nanti Pak Basuni. Nah itu kalau ngajar bapak saya, Masya Allah, dia masuk ke dunia anak. Walaupun bapak saya sudah tua, waktu masih SMP, dia cara ngajarnya nikmat banget. Pakai sulap dulu, dan